Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Yohanes Ibrahim Kosasi SHMHUN. Saya pengampu mata kuliah Hukum Perusahaan. Pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik dari hukum perusahaan yang berkaitan dengan badan usaha yang bernama koperasi. Sehubungan untuk pembelajaran dalam level KKRI level 8 ini, maka lebih banyak mahasiswa yang akan melakukan diskusi menggali kasus permasalahan yang terjadi di dalam koperasi ini. Hari ini kita akan membahas kasus tentang koperasi simpan pinjam inti dana yang merupakan satu kasus yang secara viral terjadi di masyarakat, dan ini merupakan hal yang sangat menarik untuk mempelajari dari persepsi yuridis mengenai kaitannya dengan masalah kepengurusan, masalah kegiatan usaha, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan berikut ini, kami akan membahas kasus yang terjadi, dan ada satu kelompok dari mahasiswa yang akan menguraikan serta mempresentasikan mengenai permasalahan yang terjadi. Ini adalah sebagai badan hukum. Jadi artinya yayasan ini bisa menjalankan hak dan kewajiban. Ya, jadi kalian harus bedakan ya antara yayasan sebagai badan hukum atau kegiatan-kegiatan dalam bentuk badan usaha. Ya, kita akan mengambil satu doktrin pendapat dari Subekti, Prosubekti. Prosubekti ini mengatakan yayasan adalah badan hukum. Kalimat pertama sudah dikatakan badan hukum. Artinya dia punya hak dan kewajiban. Ya, di bawah pimpinan suatu badan pengurus. Jadi artinya ada yang mengelola yayasan tersebut dengan tujuannya adalah dalam kegiatan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Artinya tujuan tertentu yang legal itu adalah tujuan yang secara norma hukum boleh dilakukan oleh yayasan. Ya, kita akan masuk berikutnya adalah dasar hukum. Ya, dasar hukum itu artinya norma hukum yang mengatur tentang yayasan. Ya, jadi yayasan diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2001. Kemudian telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan ini sudah ada dalam lembaran negara nomor 115 dan tambahan lembaran negara nomor 4430. Ya, itu dasar hukum. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa pengertian yayasan. Ya, pengertian yayasan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Jadi begini. Kalau saya misalnya mau mendirikan yayasan untuk anak-anak yang terlantar. Ya, di Bali banyak anak-anak terlantar. Saya ingin mendirikan yayasan untuk anak-anak terlantar. Kalau saya mau mendirikan yayasan untuk anak terlantar, saya keluarkan tuh uang saya dari kekayaan saya pribadi, misalnya 10 miliar saya keluarkan. Saya beli satu tempat, saya bangun gedung dan lain. Ya, maka pada saat saya memisahkan uang saya nggak boleh bilang yayasan itu milik saya. Kalau dapat keuntungan buat saya, nggak bisa. Karena tujuan yayasan itu adalah bergerak di bidang sosial. Yang saya lakukan untuk anak-anak misalnya terlantar itu tujuan sosial. Atau ada misalnya mendirikan gereja atau mungkin tempat ibadah keagamaan. Atau ada tujuan kemanusiaan seperti mendirikan misalnya rumah sakit, kemudian mendirikan misalnya
tempat-tempat lainnya, orang-orang jompo dan lain itu harusnya bergerak di bidang kemanusiaan ya. Tapi yang menjadi persoalannya, apakah orang mendirikan yayasan betul seperti itu? Sudah ada yang goyang-goyang kepala. Nggak betul, kenapa? Sekarang saya sering ngelihat misalnya orang mendirikan yayasan jompo ya, untuk orang-orang yang sudah lansia. Ya, lansia umur berapa lansia? Ya, berapa? 60 ke atas, lansia. Jadi saya lansia. Awas ini mancing-mancing saya marah ya lansia ya. Enggak, lansia aja. Lansia itu ya pokoknya pada prinsipnya kalau orang merasa muda ya muda ya. Tapi kalau lansia ya memang sudah tua ya artinya. Nah, lansia memang sekarang banyak orang yang sudah usia tertentu masuk ke rumah, istilahnya itu adalah rumah sebenarnya persahabatan. Kenapa? Kenapa ya? Karena kalau orang-orang tua sekarang jangan berharap dengan anak-anaknya. Ya, kalau dulu ya seingat saya orang tua saya mengatakan begini, banyak anak itu banyak rezeki, banyak yang ngurus nanti pada waktu tua. Kalau sekarang anak-anaknya bertemu orang tua setahun sekali juga susah. Ya, bertemu paling nanti kalau misalnya yang teman-teman yang mau merayakan misalnya Idul Fitri baru mudik pada waktu Lebaran, atau yang Kristen hari Natal baru datang. Sudah gitu pulang lagi anaknya. Ya, anaknya disimpan di rumah persahabatan, rumah jompo ya. Nah, persahabatan itu karena yang di rumah itu orang tua dengan orang tua, ya. Orang tua dengan orang tua. Jadi kata anak-anaknya begini, kalau orang tua saya tinggal di rumah jompo itu lebih bahagia. Kenapa? Banyak temennya. Kalau di rumah saya sendiri katanya, nanti mengasuh cucu, kasihan. Nah, tapi itu katanya anak tidak mau mengasuh orang tua ya Pak ya, hati-hati ya. Nah, jadi kalau mendirikan misalnya seperti asrama, rumah jompo dan lain, harusnya pada waktu mendirikan yayasan itu betul dengan tujuan yang sama. Ya, saya pada waktu saya menjadi wakil rektor dulu ya, wakil rektor, kemudian saya diminta oleh yayasan, kumpul dengan yayasan, kemudian berbincang-bincang dan lain, kemudian mengatakan begini, yayasan ini adalah milik A dan milik B, ada lembaganya disebutkan. Saya bilang, begitu dibuat namanya yayasan Pak, mohon maaf itu nggak bisa milik lagi. Nggak bisa nanti sisa hasil usaha itu untuk lembaga A dan lembaga B. Tapi ini kenyataannya memang yang terjadi di masyarakat seperti itu ya. Jadi hati-hati kalian kalau bikin akte notaris ya. Orang banyak menggunakan yayasan untuk suatu kegiatan yang sebenarnya kegiatan itu kegiatan yang tidak sesuai ya. Cari uang dengan satu formula namanya yayasan. Ya, yayasan menurut undang-undang yayasan adalah suatu badan hukum. Ini penekanannya suatu badan hukum. Ya, wajib memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi artinya yang jadi pertanyaan saya sekarang, norma hukumnya mana? Norma hukumnya mana yang mengatur yayasan? Norma hukumnya mana? Nah ini yang tadi disebutkan. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014. 2000 berapa? Ya, 2004. Oke, nah itu ya. Oke, kita sekarang kriteria dari yayasan ya. Jadi kriteria dari yayasan, yayasan terdiri dari kekayaan yang dipisahkan. Tadi ya, sejumlah uang tertentu. Kekayaan itu diperuntukkan untuk tujuan yayasan. Tujuannya ada di bidang sosial, keagamaan, satu lagi kemanusiaan. Ya. Yang ketiga,
Oh udah betul. Yayasan tidak punya anggota. Ya, jadi yang ada di yayasan itu adalah pembina, pengurus, dan pengawas. Ini bisa ganti-ganti terus orangnya, ya. Nah, kita lihat lagi. Status dari yayasan sebagai badan hukum, ya, di mana pendirian yayasan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi sama ya, seperti badan-badan hukum lainnya harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Coba badan-badan hukum lainnya jadi apa saja yang dimaksud badan hukum? Selain yayasan ada apa lagi? PT ada apa lagi? Hah? Koperasi apa lagi? Apa lagi? Koperasi, yayasan, PT apa lagi? Bukan. Apa? Perkumpulan. Tapi sekarang perkumpulan sudah hampir nggak ada. Saya tanya, Ikatan Notaris Indonesia badan hukum bukan? Ini calon notaris. Badan hukum bukan, Pak? Bukan. Badan hukum, Pak. Badan hukum, perkumpulan bentuknya. Ya, nanti Bapak di PHK loh, Pak. Belum di PHK, nggak diangkat nanti jadi notaris ya. Oke, kita lanjut. Maksud dan tujuan yayasan. Maksud dan tujuan yayasan harus memenuhi ketentuan. Ya, mencapai tujuan di bidang sosial, agama, kemanusiaan. Oke ya, satu ya. Yang kedua, yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasarnya. Jadi ada anggaran dasar yayasan yang menjadi patokan di dalam kegiatan usahanya. Oke, ya sampai di sini tentang yayasan. Nah sekarang nanti minggu depan saya akan memberikan, minggu depannya lagi ya, minggu depan lagi, minggu ke-7. Jadi yang ke-8 kita UTS, yang ke-7 kita bahas kasus tentang yayasan dengan universitas. Siapa yang ribut terus? Yang menjadi masalah terus Yayasan Trisakti dan universitas ya. Nggak tahu ada masalahnya apa ya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk mempelajari kasus yang terjadi. Ya. Nah kalau kita lihat dalam kasus tersebut memang sudah berjalan hampir 30 tahun kasus ini berjalan ya. Nah nanti kelompok berapa yang akan kita mohonkan? Kelompok 3, kelompok 4. Ya. Siapkan yang namanya PowerPoint. PowerPoint, apa sih PowerPoint itu? Poin-poinnya saja. Selama ini kalau yang presentasi buat PowerPoint tidak? Bukan PowerPoint yang dibuatnya itu, tapi yang dibuatnya itu apa? Pakai formatnya PowerPoint, tapi yang dibuatnya itu semua kalimat masuk situ. Ya, baca di situ, bukan PowerPoint itu. PowerPoint itu hanya poin-poin tertentu ya. Kemudian kalian bercerita, kemudian kalian menjelaskannya itu dengan kata-kata sendiri. Jadi bukan dengan yang dibaca itu. Yang dibaca itu adalah untuk menuntun kalian ya. PowerPoint, nanti duduk perkaranya, kasus posisinya apa, kemudian masalahnya apa, baru nanti ada kesimpulannya. Ya, oke, sampai minggu depan. Ya, oke, terima kasih semuanya ya.